Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kali ini bersama Umi dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 11. Pelajaran kita hari ini tentang membiasakan akhlak terpuji yang mencakup akhlak berpakaian, akhlak berhias, akhlak dalam perjalanan, serta akhlak bertamu dan menerima tamu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati literasi materi dan menggali informasi, siswa mampu menghayati akhlak atau adab yang baik dalam perjalanan, berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu dengan baik. Yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu membiasakan akhlak atau adab yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, menerima tamu dengan benar. Kemudian, setelah mengamati PowerPoint, siswa mampu menganalisis akhlak atau adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dengan baik. Setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu menelaah fungsi akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dengan benar. Yang ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu menegaskan bentuk-bentuk akhlak atau adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dengan benar. Kemudian, setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu menemukan nilai positif dari akhlak atau adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu menampilkan contoh akhlak atau adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya kita mulai materi kita yang pertama, yaitu tentang adab berpakaian. Pengertian berpakaian kita lihat secara bahasa. Berpakaian adalah barang apa yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutup bagian-bagian tubuh menurut istilah. Dalilnya dijelaskan Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dhalikum khairun dhalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Demikianlah sebagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk akhlak berpakaian. Bentuk-bentuk akhlak berpakaian itu ada dua. Yang pertama sebagai penutup aurat. Jadi pakaian itu fungsinya sebagai penutup aurat. Yang kedua, pakaian itu merupakan perhiasan menyatakan identitas diri sebagai konsekuensi perkembangan kebudayaan manusia. Selanjutnya yaitu tentang etika berpakaian. Yang pertama kita lihat etika dalam berpakaian yaitu disunnahkan memakai pakaian baru, bagus, dan bersih. Yang kedua, pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Yang keempat, pakaian tidak merupakan pakaian untuk ketenaran. Yang kelima, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib. Yang keenam, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. Dan yang ketujuh, disunnahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau lainnya. Yang kedelapan, disunnahkan berdoa ketika mengenakan pakaian baru, disunnahkan memakai pakaian yang berwarna putih.
Selanjutnya tentang akhlak berhias. Akhlak berhias, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah, berdandan dengan dandan yang indah dan menarik. Baik, selanjutnya yaitu tentang akhlak berhias. Akhlak berhias kita lihat di sini yang pertama yaitu niat yang lurus. Yang kedua, dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga yaitu tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Kemudian yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Dan yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Dan yang terakhir, berhias bukan untuk. Selanjutnya yaitu tentang akhlak bepergian. Akhlak bepergian yaitu berjalan atau bepergian dari suatu tempat menuju tempat suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Selanjutnya, akhlak dalam perjalanan. Akhlak dalam perjalanan kita lihat yang pertama dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Yang ketiga, sunnah menaiki kendaraan dengan membaca bismillah, kemudian duduk dengan membaca alhamdulillah. Yang keempat, ketika mulai memasuki kendaraan disunnahkan membaca doa. Yang kelima, jika tiba di tempat tujuan, disunnahkan juga membaca doa. Selanjutnya yaitu bertamu. Bertamu, kita lihat, bertamu merupakan kebiasaan positif dalam kehidupan bermasyarakat dari zaman tradisional sampai zaman modern. Dengan melestarikan kebiasaan kunjung mengunjungi, maka segala persoalan mudah dilestarikan, segala urusan mudah dibereskan, dan segala masalah mudah diatasi. Kita lanjutkan selanjutnya yaitu etika bertamu. Kita lihat yang pertama meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Yang kedua berpakaian yang rapi dan pantas. Yang ketiga memberi isyarat dan salam ketika datang. Yang keempat tamu laki-laki yang bukan mahram dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Lanjutan dari etika bertamu, yaitu masuk dan duduk dengan sopan, kemudian menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Selanjutnya makanlah dengan tangan kanan, ambillah yang terdekat dan jangan memilih. Bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Segeralah pulang setelah selesai urusan. Dan yang terakhir, lama waktu bertemu maksimal 3 hari 3 malam. Sekarang menerima tamu. Menerima tamu yaitu menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Etika menerima tamu. Yang pertama, menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-adakan. Yang kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik. Yang ketiga, berpakaian yang pantas. Yang keempat, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Yang kelima, antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Dan yang terakhir, waktu bertamu tidak terlalu lama. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.